Selamat datang di Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Pada podcast kali ini, mengajak sahabat FTIP mengenal lebih dekat dengan dunia akademik kita, yaitu Halo FTIP. Oke, pada hari ini dengan saya Dr. Vira Putri Arlina akan menemani sahabat FTIP dalam perjalanan mengeksplorasi fakultas kita. Nah, untuk kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat istimewa untuk berbagi cerita, wawasan, dan juga inspirasi. Nah, hari ini kita sangat beruntung bisa berbicara dengan sosok yang menjadi panutan bagi kita semua. Siapa lagi? Ya, kalau bukan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, Ibu Dr. Insinyur Sarifah Nurjanah, MAPPSC. Ya, sebelum kita memulai, saya ada sedikit pantun, Ibu. Burung merpati terbang tinggi, singgah sebentar di pohon mangga. Cakep. Kita mulai episode ini dengan senyum di hati bersama dekan kita yang luar biasa. Terima kasih. Selamat datang Ibu di acara podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan tentunya kita akan bersama-sama lebih mengenal apa sih FTIP dan apa sih yang dimiliki oleh FTIP gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan perkenalan terlebih dahulu. Ibu Dr. Insinyur Sarifah Nurjanah MAPPSC merupakan Dekan FTIP Universitas Padjadjaran periode 2021-2026. Dan tentunya beliau juga merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Pertanian, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTIP Universitas Padjadjaran. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat selalu. Sangat semangat ya Bu ya. Oke Bu. Kita penasaran nih Bu, FTIP itu ternyata FTIP baru lahir ya Bu ya, dibandingkan dengan fakultas yang lainnya ya Bu ya. Kurang lebih umurnya baru 19 tahun ya Bu. 19 tahun. Iya, nah berarti ada sejarah ya Bu ya di balik itu semua. Mungkin Ibu bisa menceritakan sejarah FTIP atau berdirinya FTIP itu seperti apa sih Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu Fira. Sama-sama Ibu. Jadi FTIP atau Fakultas Teknologi Industri Pertanian itu awalnya adalah sebuah jurusan, yaitu jurusan Teknologi Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Kita mulai beraktivitas itu di tahun 1984. Kemudian di tahun 2005 kita menjadi Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Jadi sekarang kita usianya baru 19 tahun. Lucu-lucunya begitu ya. Ya, oke, berarti mahasiswa baru, mohon maaf, fakultas yang baru, bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit ya Bu ya. Amin. Amin ya Bu ya. Jadi banyak segudang prestasi tentunya yang dimiliki oleh FTIP. Nah, lalu untuk mendukung hal itu tentunya FTIP memiliki visi, misi dan juga mungkin tujuan untuk bagaimana fakultas ini gitu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan visi, misi dan mungkin tujuan FTIP itu bagaimana sih Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Fira. Jadi visi utama dari FTIP itu tentu diturunkan dari visi Universitas Padjadjaran. Jadi visi FTIP adalah kita ingin menjadi sebuah lembaga pengelola pendidikan yang memiliki komitmen terhadap keunggulan bidang teknologi pertanian, baik di keilmuan ataupun terapan, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kemudian visinya tentu merupakan penjabaran dari Tridharma Perguruan Tinggi. Kita ingin melaksanakan pendidikan teknologi pertanian yang tentu saja mempunyai mutu yang tinggi serta efektif di dalam proses pembelajaran, mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan juga melaksanakan manajemen pendidikan yang efektif. Juga tentu kita ingin menjalin kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri di dalam pengembangan teknologi pertanian serta mengembangkan program studi di bidang teknologi pertanian yang tentu saja berorientasi pada industri yang ramah lingkungan. Demikian. Jadi untuk hal itu tentunya FTIP memiliki sumber daya ya Bu ya. Nah, baik itu kalau kita bisa katakan untuk pendidikan, penelitian dan juga pengabdian itu adanya dosen dan juga tenaga kependidikan, mohon maaf, dan juga tentunya mahasiswa. Nah, kalau untuk dosen Bu di FTIP itu sendiri
itu ada berapa orang atau mungkin background-nya begitu ya Bu ya? Apakah sudah lulus S3 begitu atau bagaimana begitu Bu? Oke. Baik, jadi di FTIP itu sekarang ada 63 dosen. Ah ya. Baik PNS, non-PNS maupun dosen luar biasa yang komitmen dan juga kompetensinya sudah tidak diragukan lagi. Iya. Dan untuk studinya alhamdulillah sudah 80% itu S3 Wow. dan sisanya semua sedang on the way. Iya. Masih proses sedang studi lanjut S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan untuk sistem pendukungnya yang terdiri dari tenaga kependidikan, kita punya 46 tenaga kependidikan. Iya. Dengan kualifikasi pendidikan ada yang S2, S1, diploma dan juga SMA. Dan yang menarik, dari sekian banyak itu ada 13 orang sebagai PLP atau laboran begitu. Iya, iya. Jadi kita punya banyak laboratorium, ada 16 dan di setiap laboratorium itu ada laborannya. Oh ya, berarti sangat luar biasa ya Bu FTIP, bahkan sampai 80% itu sudah studi S3 dan juga untuk tenaga kependidikannya sudah sarjana gitu ya Bu. Jadi sangat luar biasa nih teman-teman untuk sumber daya daripada FTIP itu sendiri. Nah tentunya nih tadi Ibu menjelaskan ada PLP, lalu ada laboran, berarti ada induknya adalah program studi ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan program studi di FTIP itu ada apa saja sih Bu? Oke, baik. Jadi program studi di kita saat ini ada 6 ya. Ada 3 prodi S1 yaitu Teknik Pertanian, kemudian yang berikutnya adalah Teknologi Pangan, kemudian S1 Teknologi Industri Pertanian. Sedangkan S2 ada 2, Teknologi Agroindustri dan Teknologi Industri Pertanian. Untuk S3-nya ada Doktor Teknologi Agroindustri. Nah, masing-masing tentu tadi ada dosennya dan ada tenaga kependidikan. Sesuai dengan keilmuan, dosennya adalah lulusan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada dari Unpad sendiri, dari IPB, dari UGM, dari ITB, dan juga dari luar negeri. Ada dari Jepang, dari Jerman, Prancis, Australia, Amerika, dan masih banyak lagi. Jadi sangat beragam. Wah, Gitu. sangat sungguh keren kalau bahasa anak sekarang ya Bu ya. Jadi tentunya FTIP sudah memiliki lengkap program studi nih ya Bu ya, S1, S2 maupun juga S3. Betul, Dan Bu Fira. kesempatannya sangat besar ya Bu ya. Betul. Dan kalau tidak salah FTIP juga merupakan memiliki program studi yang difavoritkan ya Bu ya. Iya, betul. Ada satu program studi yang dia itu merupakan prodi yang favorit, sehingga Wah, biasanya rasio yang diterimanya itu cukup ketat ya Bu. cukup ketat, keketatannya sangat tinggi. Iya, karena itu tadi ya, bersaing di Universitas Pajajaran begitu, jadi sehingga keketatan pun juga cukup tinggi gitu ya Bu ya. Nah, mengenai hal itu, tentunya untuk pendidikan didukung dengan akreditasi tentunya ya Bu ya, ini juga merupakan salah satu penilaian untuk kita dalam memilih program studi begitu Bu. Untuk akreditasi itu sendiri di program studi itu bagaimana Bu? Untuk S1, S2 maupun di S3 gitu. Oke, baik. Jadi S1 kita ya itu sudah A semuanya, bahkan ada satu yang sudah unggul. Yang A itu adalah Teknik Pertanian dan Teknologi Pangan, dan saat ini sedang kita ajukan untuk ISK, mudah-mudahan keluar juga unggulnya begitu ya. Sedangkan prodi Teknologi Industri Pertanian itu sudah terakreditasi unggul oleh BANPT. Nah, untuk akreditasi yang lainnya S2, S3 itu ada yang unggul, ada yang baik. Insya Allah tahun ini kita ajukan reakreditasi, mudah-mudahan semuanya menjadi unggul. Amin. Ya, baik. Ya, tentunya ini juga menjadi penilaian yang lebih ya Bu ya untuk kita untuk bisa melihat program studi yang ada di FTIP itu sendiri.
Nah, selain itu nih Bu, menurut Ibu keunikan FTIP itu apa sih Bu, gitu ya, atau Fakultas Teknologi Industri Pertanian di masyarakat mungkin Bu? Ada hal yang berbeda tidak Bu dengan FTIP ini gitu? Ya, pertama adalah budaya organisasi. Kita punya FTIP. FTIP itu fokus, trust, Ya. integrity, dan profesional. Itu yang dipegang oleh semua sivitas akademika di FTIP. Kemudian juga bahwa lulusan-lulusannya kita harapkan unggul di bidang kompetensinya, dosennya juga tentu saja mempunyai kompetensi yang tinggi sehingga bisa menghasilkan lulusan yang kompetensinya tinggi juga. Selain itu pada saat perkuliahan juga kita ajarkan tentang teknopreneur sehingga pada saat lulus tidak hanya menjadi pekerja tapi juga diharapkan nanti lulusannya juga bisa menjadi teknopreneur yang handal. Sangat mulia ya Bu ya untuk FTIP itu sendiri begitu ya, dan juga pastinya ada keterlibatan dengan masyarakat ya Bu ya. Seperti saya lihat nih Bu di website begitu ya, kita itu punya banyak kerjasama tentunya dengan pemerintah maupun dengan masyarakat untuk mendukung pengabdian gitu Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tidak sedikit kerjasama kita dengan masyarakat umum atau mungkin dari UMKM gitu Bu, atau mungkin dari pemerintah gitu ya, dinas, kaitan dinas dan sebagainya, mungkin ada nggak ya Bu di FTIP? Iya, baik. Banyak sekali Bu Wah. Fira. Tridharma perguruan tinggi itu selain pendidikan juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita punya kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita punya wadah yang namanya pusat studi. Ada 2 pusat studi. Pusat studi agroindustri berkelanjutan dan pusat studi pangan fungsional. Nah, kemudian kita juga punya 1 unit yang namanya adalah unit Inkubasi ya Bu ya? Saya melihat di website ya Bu ya? betul. Inkubasi, hilirisasi dan dan komersialisasi ya Bu ya? komersialisasi. Iya, iya. Itu kita sudah bekerja sama dengan banyak instansi, tidak hanya instansi pemerintah juga swasta, ada banyak PT dan juga CV dan perusahaan yang lain. Jadi dalam pengembangan produk begitu ya, kemudian dalam pemberian pelatihan-pelatihan, dan juga kita mengembangkan UMKM. Juga yang akhir-akhir ini kita kerjasamakan adalah pengembangan ultramikro. Ada kerjasama juga dengan PIP ya, Pusat Investasi Pemerintah, dan beberapa instansi yang lain, tidak hanya instansi penelitian, kemudian PT, dan juga tentu adalah government gitu. Ada beberapa kabupaten, ada beberapa provinsi yang sudah bekerja sama juga. Ya, jadi keterlibatan ya Bu ya, Fakultas Teknologi Industri Pertanian ini cukup banyak ya Bu ya. Dan jangan lupa Bu Fira, kita punya tim pendukung yang sangat handal. Ada lab uji. Oh, ada namanya lab uji. Lab uji, lab jasa uji. Laboratorium jasa uji. Ini sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi insya Allah hasil pengujiannya semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada. Ya, gitu ya. Sangat sungguh luar biasa ya Bu ya untuk hal itu. Jadi FTIP bukan hanya berkomitmen di dalam internalnya saja, tetapi juga di eksternalnya ya Bu ya. Betul. Oke, jadi tadi tentunya FTIP itu berkomitmen untuk mendukung eksternal dan juga internal, gitu ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu untuk eksternalnya, lalu sekarang kita akan membahas ke internal nih Bu. Siap. Terkait dengan tadi akreditasi, saya sudah menanyakan untuk akreditasi nasional itu sendiri. Tentunya FTIP punya komitmen ya Bu ya untuk mengembangkan di skala internasional ya Bu. Oke, untuk akreditasi internasional itu sendiri, untuk FTIP sudah sejauh mana ya Bu? Atau mungkin sedang proses atau mungkin sudah ada gitu sertifikatnya atau bagaimana Bu? Oke, makasih Bu Fira. Jadi sesuai dengan visi universitas ya bahwa kita ingin menjadi universitas kelas dunia, tentu prodi kita juga ingin juga menjadi prodi yang mendunia begitu. Jadi semua prodi akan terakreditasi internasional. Saat ini
ada satu prodi yang sudah terakreditasi secara internasional, ya. Akreditasinya melalui IABI, akreditasi untuk teknik gitu ya, yaitu untuk prodi S1 Teknik Pertanian. Sedangkan prodi yang lain ini masih on progress. Oh iya. Dokumen sudah masuk Dokumen sudah begitu ya. masuk, Insya Allah visitasi nanti tanggal 4 sampai 5 November. Iya. Akreditasinya adalah akreditasi dari ASIN. Asik. Ya. Tentunya semua prodi akan diakreditasi internasional ya Bu ya. Iya. Oke ya. Baik, untuk hal itu berarti kita tentunya didukung dengan penjaminan ya Bu ya. Penjaminan pendidikan daripada Betul, FTIP itu penjaminan sendiri. mutu. Betul, penjaminan mutu. Saya mendapatkan informasi bahwasanya FTIP menjadi fakultas pertama memperoleh ISO dalam hal pendidikan ya Bu ya. Betul Wah, sekali. itu pencapaian sangat luar biasa loh teman-teman ya. Pertama se-Universitas Pajajaran. Nah, mungkin itu terkait dengan ISO apa ya Bu ya? Hal itu. Baik. Jadi pertama kita sudah tersertifikasi ISO 9001 di tahun 2009. Kemudian karena ada perkembangan, maka ISO untuk pendidikan itu ada sendiri yaitu 21001, dan alhamdulillah di tahun 2021 kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO 21001 khusus untuk manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan. Jadi tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah bahwa kita ingin memberikan layanan prima, layanan yang terbaik untuk stakeholder kita. Stakeholder kita terutama adalah mahasiswa, selain stakeholder yang lain begitu ya. Dengan adanya standar ISO ini, layanan kita itu semuanya nanti, bukan semuanya ya, nanti ya, tapi sudah sekarang gitu ya. Pada saat proses sekarang ini ya Bu ya. Jadi semua layanan yang ada itu sesuai dengan standar apa yang sudah kita tuliskan, apa yang sudah kita canangkan, dan juga sesuai standar dari kementerian dan juga universitas. Iya. Contohnya komitmen FTIP itu seperti apa sih Bu untuk ISO 21001 ini begitu? Oke. Komitmennya ya kita menjaga mutu ya, mutu layanan pendidikan, termasuk tentu saja adalah lulusannya seperti apa, kita punya standar sendiri, punya target tersendiri, betul, begitu ya Bu ya. pelayanannya, sarana prasarananya dan sebagainya. Berarti kita sudah memiliki standar operasional tertentu ya Bu ya, untuk mendukung penjaminan daripada mutu pendidikan itu ya Bu ya. Betul sekali. Kita monitoring dan kita evaluasi selalu. Iya, oke. Di balik hal itu, komitmen kita sudah ada. Tentunya ada hal selain SDM tadi, tentunya sumber daya fasilitas pun juga harus dipenuhi ya Bu ya. Nah, di FTIP itu sendiri, bagaimana sih Bu fasilitasnya, begitu ya Bu ya? Iya. Jadi di FTIP itu punya 4 lokasi begitu ya. Lokasi pertama adalah di gedung PETK di paling ujung dari Unpad gitu. Kemudian ada juga masih di Fakultas Pertanian ada bengkel, dan juga kita punya satu lokasi kompleks begitu ya, ada dekanat, ada gedung perkuliahan dan dosennya, ada di teknik pertanian dan biosistem, dan juga untuk teknologi pangan. Sedangkan untuk prodi teknologi industri pertanian itu tadi ada yang di PETK. Nah, kita tentu saja di situ ada ruang kuliah. Ruang kuliah itu untuk luring maupun daring ya. Juga untuk hybrid, ada ruang podcast yang sekarang kita sedang gunakan begitu ya. Kemudian tentu saja sebagai sarana prasarana yang penting adalah laboratorium. Ada laboratorium pendidikan, ada laboratorium untuk penelitian, ada juga laboratorium lapangan begitu ya. Jadi cukup banyak sarana prasarananya. Dan tidak hanya itu, ada tempat untuk olahraga, ada juga gazebo yang biasa kita gunakan untuk diskusi-diskusi. Ada kantin sehat juga ya. Iya. Banyak ya Bu ya. Jadi tentunya bisa dikategorikan fasilitas sarana dan prasarana FTIP itu sudah lengkap ya Bu ya, dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan daripada yang menjadi acuan kita adalah mahasiswa tentunya ya Bu ya, untuk mendukung penjaminan tadi. Iya, penjaminan mutu. Oke, terkait dengan hal itu tentunya mahasiswa yang tadi menjadi sorotan kita begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana sih kegiatan mahasiswa yang ada di
FTIP itu sendiri gitu ya, mungkin kita sudah tahu mahasiswa tentunya punya BEM ya Bu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah itu selain itu apalagi sih kegiatan mahasiswa begitu Bu? Oke, jadi kita punya BEM ya. Kalau BEM itu kan fakultas. Nah, setiap prodi juga ada namanya himpunan mahasiswa. Iya. Lembaga itu bergerak di bidang profesional masing-masing prodi. Di situ tentu banyak sekali minat dan bakat yang bisa dikembangkan ya. Selain itu ada juga kelembagaan yang lain yang bisa diikutin. Ada untuk olahraga, ada lembaga untuk badminton, ada bola dan sebagainya, pencaksilat dan sebagainya ada. Ada juga untuk seni, ada PSM ya di Unpad ya, kita bisa ikut gitu ya. Kemudian ada apa ya, seni Sunda itu ya, ada lises dan sebagainya. Betul. Kemudian ada yang lain sesuai minat bakat, ada fotografi. Ada TV ya Bu ya, kalau tidak salah ada TV, ada TV ya Bu ya? banyak ya, ada pecinta alam, ada pramuka, ada SAR, ada banyak. Insya Allah semua bisa mewadahi minat dan bakat dari semua mahasiswa yang ada. Wah, jadi bisa terfasilitasi dengan baik ya Bu ya untuk hal itu. Gitu. Nah, selain dengan itu kita bisa katakan untuk minat bakat ataupun ekstrakurikuler daripada mahasiswa. Tentunya untuk pendidikan, apakah ada Bu kesempatan di FTIP ini untuk program, misalnya adalah program magang, gitu Bu, atau mungkin kerjasama dengan industri, atau mungkin pertukaran pelajar nih Bu, karena kan mahasiswa ini masih akan tertarik untuk ke luar negeri nih Bu, karena kan tadi mendukung karena FTIP sudah berkomitmen untuk internasional ya Bu ya, dalam hal internasionalisasi. Nah untuk program itu ada nggak ya Bu di FTIP? Ada, sangat banyak. Sekarang ini ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu ada program dari kementerian, ada program dari universitas, ada dari fakultas, dan bahkan ada dari prodi. Program itu bisa kita laksanakan baik di dalam maupun di luar negeri. Kita punya banyak kerjasama dengan luar negeri, baik dengan universitas maupun industri. Ada yang namanya guest lecture, jadi dosen di sana mengajar di kita, atau kebalikan, dosen kita mengajar di sana. Demikian juga mahasiswanya, ada pertukaran mahasiswa kita keluar, dan mahasiswa mereka juga ke fakultas kita tercinta. Ada juga magang industri di luar negeri yang saat ini mahasiswa banyak minatnya itu ke Jepang dan juga ke Taiwan itu. Dan kemudian join publication, kemudian join supervision. Join supervision itu mahasiswa kita di sini ya, meneliti di sini, tetapi pembimbingnya tidak hanya dari kita, tapi juga dari dosen-dosen di luar negeri. Itu juga banyak kita lakukan. Wah, itu sangat luar biasa ya Bu untuk mendukung hal itu. Ya, oke. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa pun ataupun calon mahasiswa penasaran dengan apakah ada juga nih Bu kesempatan untuk memperoleh beasiswa gitu Bu. Apakah ada peluangnya di FTIP begitu Bu atau bagaimana begitu Bu? Beasiswa ini ya pasti menarik ya. Beasiswa. Tentu di awal ada yang namanya KIP, beasiswa KIP ya dari pemerintah. Itu juga banyak bisa diterima di FTIP itu banyak. Kemudian ada banyak beasiswa yang bisa kita apply pada saat kita kuliah di FTIP. Tidak hanya dari instansi-instansi pemerintah, tapi juga dari swasta cukup banyak. Dari Pertamina, dari BI, dari bank-bank yang lain juga banyak. Dan tentu saja kita sudah menjalin kerjasama dengan mereka. Iya, jadi jangan khawatir nih teman-teman ya, untuk kesempatan beasiswa pun sangat terbuka nih di FTIP dan nyatanya dari beberapa data sebelumnya pun sudah banyak juga ya Bu ya, menerima beasiswa baik mungkin di pemerintah mungkin ya Bu ya atau mungkin swasta ya gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk hal itu tentunya ada keunggulan pasti di mahasiswa FTIP. Tentunya adalah prestasi ya Bu ya. Jadi prestasi mahasiswa FTIP selama ini itu bagaimana ya Bu ya gitu ya. Tetapi sudah banyak lah tentunya terdengar ya di masyarakat. Tapi tentunya mungkin Ibu punya informasi khusus gitu untuk prestasi mahasiswa mungkin dalam nasional atau bahkan bisa internasional begitu Bu.
Alhamdulillah mahasiswa FTIP dari tahun ke tahun selalu mendapatkan banyak apresiasi dan prestasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk tahun 2024 ini sudah cukup banyak, kalau kita lihat mungkin lebih dari 21 prestasi mahasiswa ya, di antaranya menjadi peserta terbaik dalam Dengu International Youth Camp, kemudian sebagai juara 1 di Jawa Barat untuk olah seni ya, seriosa dan yang lainnya. Jadi tidak hanya dari sisi keilmuan, tapi juga non keilmuan pun cukup banyak. Dan juga saat ini ada program ISMA ya, Indonesian International Student Mobility Award. Ada 3 mahasiswa kita. Ada yang di UK, ada yang di Belanda, dan ada yang di Taiwan. Taiwan. Wah, sungguh sangat luar biasa ya. Dari awal luar biasa. Jadi teman-teman nih ya, jangan ragu nih ya untuk bisa memilih nih nanti ya Fakultas Teknologi Industri Pertanian yang tentunya berkomitmen untuk memfasilitasi ya mahasiswa itu sendiri. Nah, oke. Jadi tentunya dari pembahasan tadi ya Bu ya, Fakultas Teknologi Industri Pertanian mendukung dalam hal pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Dan tentunya ada capaian kan Bu yang diperoleh oleh FTIP kita ya Bu ya. Nah, sekiranya apa ya Bu ya capaian yang sudah diperoleh atau mungkin bahkan rancangan ke depannya untuk FTIP itu bagaimana Bu? Oke, makasih. Jadi capaian yang sudah diperoleh tentu ya, lulusan unggul yang berkompetensi di bidang teknologi pertanian. Kemudian ini bisa dilihat dari alumninya yang banyak bekerja di industri dan juga di instansi terkait. Serta juga banyak alumninya menjadi wirausahawan yang berbasis pada teknologi atau disebut juga teknopreneur begitu ya. Dan mahasiswanya juga mempunyai hard skill dan soft skill sehingga siap bersaing untuk masa depan yang penuh tantangannya, beda ya dengan zaman kita dulu gitu ya. Kemudian rekognisi baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini tentu rekognisi itu berdasarkan pada adanya juara-juara lomba yang diikuti oleh mahasiswa dan juga oleh sivitas akademikanya, dan juga peran serta di dalam profesi baik dosen maupun mahasiswanya. Selain itu banyak penelitian, dan penelitian itu sudah dimanfaatkan banyak oleh masyarakat, banyak inovasinya baik di bidang pangan maupun non-pangan, juga bidang IoT dan sebagainya ya. Dan juga paten-patennya cukup banyak, kita termasuk penghasil paten yang terbesar barangkali di universitas ya, betul. Dan juga tentu tadi kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Gitu. Kemudian juga dari penelitian apa yang sudah kita hasilkan itu kita diseminasi ke masyarakat dalam bentuk pengabdian masyarakat. Sudah 2 tahun ini tahun ketiga ya, kita melakukan pengabdian pada masyarakat di Sumedang, di daerah Tomo. Itu hampir semua desa, tergantung dari apa yang ada di desa itu potensinya apa, itu kita kembangkan. Juga dengan beberapa rumah susun yang ada di Bandung ya, kita lakukan diseminasi penelitian kita di sana. Dan selain itu kita juga punya media-media ya, ada YouTube, ada jurnal kita juga sudah ya, Bu, sudah terindeks Sinta ya, alhamdulillah. Dan tentunya dari dosennya pun ataupun dari penelitinya sudah banyak terpublikasi di internasional ya Bu ya. Betul. Dan indeks daripada dosen-dosen kita juga tidak kalah ya Bu ya. Sudah sangat tinggi. Oke. Nah teman-teman, pastinya nantinya sebentar lagi nih Bu akan ada pemilihan universitas dan juga fakultas ya Bu ya. Nah menurut Ibu atau ada hal sekiranya yang bisa Ibu sampaikan, kenapa calon mahasiswa untuk bisa memilih FTIP? Oke, baik. Kenapa ya FTIP gitu ya? Tadi sudah kita diskusikan ya bahwa
Kalau kita memilih sebuah prodi atau tempat kita belajar, maka pilihlah yang prodi itu berpeluang untuk bisa kita mengembangkan diri sesuai dengan minat. Dan tentu saja lulusannya mempunyai manfaat yang besar di masa depan. Dan jangan lupa bahwa prodi harus mempunyai layanan yang baik, yang efektif sesuai dengan standar, dan bisa menjadi wadah untuk berinovasi, dan itu semuanya ada di prodi yang ada di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Wow, ya sungguh luar biasa ya. Jadi teman-teman, kesempatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman bisa mengembangkan minat bakat tadi, dan juga untuk bersinergi di pendidikan, di penelitian maupun di pengabdian. Dan semuanya ada di mana? Di FTIP kita tercinta. Oke, baik deh Ibu. Cukup panjang ya pembahasan kita siang hari ini, begitu ya, dan cukup komprehensif Bu untuk Fakultas Teknologi Industri Pertanian kita yang sekiranya sangat banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa, gitu ya Bu ya. Dan mungkin atau mau ditambahin Bu atau cukup oke ya. Jadi demikianlah teman-teman ya podcast kita siang hari ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dekan. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di siang hari ini gitu ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat FTIP dan juga untuk tentunya calon mahasiswa yang pasti akan memilih FTIP. Ya, oke. Sebagai penutup Ibu, saya memiliki pantun. Ya, oke. Ke pasar pagi membeli ketan. Cakep. Manis rasanya bikin senang. Cakep. Terima kasih Ibu Dekan atas wawancara dan juga pesan. Semoga fakultas kita selalu gemilang. Amin. Sami-sami Bu Fira. Oke, untuk penutup podcast kita, saya akan ada penutup untuk biar kita bagaimana bisa menonton terus nih podcast kita, ya. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli roti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus belajar dan jangan berhenti. Oke, saya Fira Putri. Terima kasih. Bye. Terima kasih Ibu.